Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menghantar kita beraktivitas sepanjang hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan sehari-hari kita sering disibukkan dengan berbagai urusan pribadi, pekerjaan, keluarga, dan pencapaian tujuan hidup. Di tengah kesibukan ini kita mungkin lupa bahwa salah satu bentuk penyembahan kepada Tuhan adalah dengan memperhatikan mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Amsal 19 ayat 17 ini mengingatkan kita bahwa tindakan belas kasihan bukanlah sebagai kerugian. Sebaliknya ini adalah sebuah investasi rohani yang luar biasa. Ketika kita menunjukkan kasih kepada orang yang membutuhkan, kita sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Adil dan penuh kasih berjanji untuk membalas setiap tindakan kasih itu. Di dunia ini banyak orang berlomba-lomba berinvestasi untuk masa depan mereka dalam bentuk tabungan, properti atau pendidikan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa ada investasi yang jauh lebih bernilai dan kekal, yaitu belas kasihan kepada orang miskin atau yang lemah. Ketika kita memberi kepada mereka yang membutuhkan, kita sebenarnya sedang memberi kepada Tuhan sendiri. Sebuah konsep yang luar biasa. Tuhan tidak pernah lalai dalam membayar kembali kebaikan kita. Setiap tindakan kasih yang kita lakukan akan diperhitungkan olehnya dan dibalas dengan caranya sendiri. Baik melalui damai sejahtera, berkat dan kehidupan ini. Bahkan kehidupan yang kekal di surga. Belas kasihan bukan hanya tentang perasaan iba atau simpati. Itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Pengemis di jalanan, lansia yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, tetangga atau anak-anak yang kekurangan gizi. Terkadang tindakan sederhana seperti memberi makanan kepada seseorang yang lapar, membantu teman yang sedang kesulitan keuangan, atau sekedar mendengar keluh kesah seseorang bisa menjadi wujud nyata dari belas kasihan. Tindakan kecil ini mungkin tampak sepele bagi kita, tapi bagi mereka yang menerima bantuan tersebut itu bisa menjadi jawaban doa dan tanda bahwa Tuhan peduli. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, Allah adalah kasih dan penuh belas kasihan. Ketika kita mewujudkan belas kasihan kepada sesama, kita sedang mencerminkan karakter Allah di dunia ini. Kita menjadi alatnya untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan dan terlupakan. Tindakan belas kasihan bukan hanya soal memberi materi. Itu juga tentang memberikan perhatian, pengharapan, dan cinta kepada mereka yang merasa tidak berharga. Dengan melakukan ini, kita menunjukkan bahwa Allah hadir melalui hidup kita. Terkadang kita mungkin merasa ragu untuk memberi karena takut kehilangan apa yang kita miliki atau karena tidak melihat hasil langsung dari pemberian tersebut. Amsal 19 ayat 17 ini memberikan jaminan Tuhan akan membalas setiap perbuatan baik kita. Dia tidak pernah lupa atau lalai dalam menghargai apa yang telah kita lakukan bagi sesama. Balasan dari Tuhan bisa datang dalam berbagai bentuk, kedamaian batin, berkat materi, kesehatan, atau bahkan hal-hal tak terduga lainnya. Yang pasti, balasan dari Tuhan selalu lebih besar daripada apa yang kita berikan. Untuk menerapkan prinsip Amsal 19 ayat 17 ini dalam kehidupan sehari-hari, mulailah dari hal kecil. Bantu tetangga atau teman yang sedang kesulitan, traktir makan seseorang yang lapar, atau beri tumpangan kepada teman. Jadikan kebiasaan untuk menyisihkan sebagian penghasilan saudara untuk membantu mereka yang kurang mampu. Berilah tanpa syarat. Berilah dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Mari kita jadikan belas kasihan sebagai gaya hidup. Jangan hanya bereaksi sesaat ketika melihat kebutuhan. Jadikan sikap murah hati sebagai bagian dari hidup saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari jadikan belas kasihan sebagai gaya hidup kita.
Ini terkhusus kami boleh memperhatikan orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan dari kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong orang-orang di sekitar kami, menunjukkan kasih kepada mereka karena kami sudah terlebih dahulu menerima cinta kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga. Engkau tolong mereka dalam setiap pergumulan, kesusahan, penderitaan, atau menghadapi sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh program di tengah-tengah gerejamu ini. Kiranya Engkau yang memberkati para majelis gereja bersama dengan seluruh jemaat untuk boleh bersama-sama melakukan pelayanan yang terbaik. Dan itu kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena ulang tahun, kelahiran, dan juga pernikahan. Kiranya Engkau tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus, terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, semangat selalu, Tuhan memberkati.